Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih masuk chapter aset tetap dan kita lanjutkan latihan soalnya ya. Soal 3 mengenai revaluasi aset tetap. Suatu mesin termasuk kelompok 2 dan pada saat beli mesin tersebut harga perolehannya sebesar 1 miliar rupiah. Dan saat ini mesin tersebut sudah disusutkan selama 7 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Dan pada awal tahun saat ini, aset tersebut telah dilakukan revaluasi berdasarkan nilai wajar. Sehingga aset tersebut saat ini ditetapkan harganya nilainya menjadi 500 juta rupiah. Diminta hitunglah surplus revaluasi yang dilakukan menurut komersial atau perusahaan dan berdasarkan fiskal atau pajak. Jadi untuk poin A, untuk menghitung surplus revaluasi, langkah pertama kalian harus menghitung akumulasi penyusutan mesin tersebut dari mulai awal beli sampai akhir tahun dilakukan revaluasi itu, yaitu selama 7 tahun. Berapa akumulasi penyusutannya? Setelah ketemu akumulasi penyusutan, nanti kalian akan ketemu nilai buku dari mesin tersebut. Dari nilai buku mesin tersebut bandingkan dengan nilai revaluasinya. Nah, selisihnya itu adalah surplus revaluasi. Kedua, diminta yang B, hitung PPh final yang harus dibayarkan berkaitan dengan surplus revaluasi aset tetap tersebut. Poin C, siapkan jurnal yang harus dibuat oleh perusahaan sehubungan dengan transaksi revaluasi aset tetap tersebut. Soal 4. PT Good memiliki daftar aset tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut. Aktiva tetap untuk kelompok 1 harga perolehannya yaitu sebesar 58 juta rupiah di mana diperoleh per 1 Januari 2016, umur ekonomisnya selama 5 tahun. Nilai buku menurut catatan perusahaan per 31 Desember 2018 sebesar 23.200.000 rupiah. Sedangkan umur ekonomis menurut fiskal aset tetap kelompok 1 ini adalah sebesar 4 tahun. Sehingga nilai buku fiskal per 31 Desember 2018 sebesar 14.500.000 rupiah. Kemudian untuk aktiva tetap kelompok 2, harga perolehan sebesar 490 juta rupiah, di mana diperoleh per 1 Mei 2016, umur ekonomis menurut perusahaan 10 tahun, sehingga diperoleh nilai buku menurut catatan perusahaan per 31 Desember 2018 itu sebesar 359.333.333 rupiah. Sedangkan umur ekonomis menurut fiskal untuk kelompok 2 adalah sebesar 8 tahun. Sehingga nilai buku fiskal sebesar 328.666.667 rupiah. Untuk aktiva tetap kelompok 3, harga perolehannya sebesar 900 juta rupiah, di mana diperoleh per 1 Juni 2016. Umur ekonomis menurut perusahaan ditentukan selama 15 tahun, sehingga diperoleh nilai buku menurut catatan perusahaan per 31 Desember 2018 ini sebesar 745 juta rupiah. Sedangkan umur ekonomis menurut fiskal itu selama 16 tahun untuk kelompok 3.
Sehingga nilai buku menurut fiskal per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp754.687.500. Untuk aset tetap kelompok 4 di mana harga perolehannya sebesar Rp2.500.000.000 diperoleh per 1 Januari 2016, di mana umur ekonomis komersialnya itu selama 25 tahun. Sehingga nilai buku komersial per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.200.000.000. Sedangkan umur ekonomis untuk kelompok 4 menurut fiskal yaitu selama 20 tahun, sehingga diperoleh nilai buku menurut fiskal per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.125.000.000. Kemudian pada tahun 2019 perusahaan berniat melakukan revaluasi atas aktiva tetap tersebut. Untuk itu, perusahaan menggunakan jasa penilai yang diakui untuk menilai aset tetapnya. Dari hasil penilaian diketahui nilai wajar dan sisa umur manfaat atau sisa umur ekonomis aktiva per 1 Mei 2019 yaitu sebagai berikut. Untuk aktiva tetap kelompok 1, sisa umur manfaat aktiva tersebut masih bisa digunakan selama 3 tahun dan nilai wajar yang ditentukan sebesar Rp19.500.000. Untuk kelompok 2, sisa umur manfaatnya masih 8 tahun lagi dan nilai wajarnya ditetapkan sebesar Rp350 juta. Kemudian untuk kelompok 3, sisa umur manfaatnya sebesar 14 tahun dan nilai wajar Rp728.500.000. Kemudian kelompok 4, sisa umur manfaat aktiva selama 24 tahun lagi dan nilai wajarnya Rp2.170 juta. Hitung besarnya PPh final dan buat jurnal yang diperlukan PT Gold terkait revaluasi aset tetap yang dilakukan. Jadi hitung seluruhnya ya per kelompok aset tetap, dihitung masing-masing. Kedua, poin B, berapakah koreksi fiskal atas biaya penyusutan masing-masing aset tetap untuk tahun pajak 2019. Berarti kalian harus menghitung biaya penyusutan 1 Januari sampai tanggal 1 Mei 2019, yaitu pada saat dilakukan revaluasi aset tetap. Nah, itu berapa beban penyusutan menurut perusahaan dan berapa beban penyusutan menurut fiskal. Selanjutnya, selisihnya itulah yang harus dikoreksi fiskal. Masing-masing aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Jika sudah paham, tolong di-like. Jadi saya dapat mengevaluasi seberapa banyak yang sudah paham atau seberapa banyak yang kurang paham. Jadi yang tidak like berarti kurang paham. Karena yang bertanya, yang tidak bertanya itu belum tentu bisa juga. Bisa jadi nggak bertanya karena nggak tahu mana yang ditanyakan, gitu ya. Selamat belajar.